saya Wahyu Tantri Sandarsari dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Disiplin Ilmu yang berjudul Al-Ijma dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Bejo Santoso MD PhD. Al-Ijma merupakan salah satu istilah kunci dalam hukum Islam. Ia merupakan salah satu dalil yang kuat dalam struktur bangunan hukum Islam. Oleh karena itu, setiap ahli hukum Islam pasti memahaminya dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan definisi, contoh, syarat-syarat, macam-macam, dan kedudukan ijma. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Al-Ijma. Secara bahasa, ijma adalah dua makna, yaitu tekad yang bulat dan kesepakatan. Hubungan dua makna di atas bahwa kesepakatan itu didapatkan karena adanya tekad yang bulat untuk melaksanakan. Ijma itu dari kata ajma'a, yujmi'u, ijma. Contoh pertama, ajma'a fulan ala qadza. A memutuskan seperti ini. Contoh kedua, ajma al-qaum ala qadza. Semua orang sepakat tentang ini. Al-ijma adalah kesepakatan para ulama dari umat Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu kasus, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa, para ulama mendefinisikan ijma sebagai berikut. Ijma adalah kesepakatan para ulama dari umat Nabi Muhammad dalam suatu kasus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa. Selanjutnya, berikut ini sedikit penjelasan mengenai definisi ijma di atas. Kesepakatan para ulama, maksudnya bahwa ijma itu merupakan kesepakatan para ulama, khususnya para ahli hukum Islam. Biasanya, mereka disebut sebagai fuqaha atau ahli fikih. Dengan demikian, kesepakatan para ahli selain fuqaha tidak disebut sebagai ijma secara istilah. Dari umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bahwa ijma itu merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama yang berasal dari umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, bukan non-muslim, bukan pula umat Nabi yang lain. Misalnya, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Sulaiman, dan lain-lain. Dalam suatu kasus ini dimaksud adalah kasus yang berkaitan dengan bahasa, logika, syariat, dan adat kebiasaan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, bila suatu ijma terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup, maka hal itu tidak disebut sebagai ijma secara istilah. Ijma secara bahasa, iya, tapi tidak secara istilah. Pada suatu masa, ijma itu terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad, pada masa manapun, pada masa sahabat, tabi'in, maupun setelahnya. Jadi, mutlak pada masa manapun, yang penting setelah wafatnya Nabi Muhammad. Contoh-contoh ijma. Contoh ijma dalam masalah akikoh. Allah itu bersifat maha mendengar, maha melihat, maha pengampun, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Kemudian, Al-Quran merupakan kalam Allah, bukan hasil karya Nabi Muhammad. Ketiga, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keempat, surga dan neraka itu ada. Dan yang terakhir, hari kiamat itu pasti akan tiba. Contoh yang kedua dalam masalah ibadah.
Yang pertama, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib fardu ain. Kedua, puasa Ramadan itu hukumnya wajib fardu ain. Ketiga, sholat tahajud itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Keempat, sholat sunnah qobliyah subuh itu hukumnya sunnah muakkadah. Contoh ijma' dalam masalah usul fikih. Yang pertama, Al-Quran merupakan dalil hukum yang utama. Hadis merupakan dalil hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ijtihad itu hanya boleh dilakukan oleh para mujtahid. Contoh yang keempat yaitu ijma' dalam objek akad jual beli. Yang pertama, para ulama telah berijma' bahwa jual beli manusia adalah batil atau haram. Yang kedua, para ulama telah berijma' bahwa jual beli bangkai adalah haram. Kemudian jual beli khamar tidak diperbolehkan, dan jual beli benda-benda yang diharamkan oleh Allah seperti bangkai, darah, dan babi adalah haram. Contoh yang kelima yaitu ijma' dalam praktik bisnis. Para ulama telah berijma' bahwa praktik talaqi rukban adalah tidak diperbolehkan. Jual beli hutang dengan hutang tidak diperbolehkan. Kemudian jual beli hewan secara tunai adalah boleh. Syarat ijma'. Kesepakatan dari para mujtahid. Ijma' itu dilakukan oleh para mujtahid, bukan orang awam, bukan pula orang yang masih sedang belajar. Pendapat orang awam tidak diperhitungkan, karena mereka tidak memahami dalil dengan baik. Demikian pendapat orang yang masih sedang belajar, karena dia belum memiliki kriteria sebagai mujtahid. Kemudian dari umat Nabi Muhammad SAW, pendapat umat non-muslim tidak diakui, karena mereka tidak beriman. Salam wafat. Selama Nabi Muhammad masih hidup, beliau merupakan dalil yang kedua setelah Al-Quran. Pendapat para sahabat tidak bisa menjadi dalil. Semua kasus baru harus dikembalikan atau ditanyakan kepada beliau. Yang keempat, para ulama bersepakat pada satu pendapat. Bila ada satu saja dari para mujtahid itu berbeda pandangan, berbeda pendapat, maka ijma' itu dianggap tidak sah. Ulama dimaksud sesuai bidangnya. Bila masalah ijma' itu berkaitan dengan bahasa, maka hanya mujtahid dalam bidang bahasa yang bisa diterima. Yang keenam, memiliki dalil. Setiap ijma' harus berdasarkan dalil, baik berupa ayat Al-Quran, hadis, maupun qiyas. Tidak boleh hanya mengandalkan akal atau logika semata. Macam ijma'. Ditinjau dari segi caranya, ijma' ada dua, yaitu yang pertama ijma' qauli, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik melalui lisan, perbuatan, atau tulisan. Yang kedua ijma' sukuti, yaitu secara diam-diam, artinya sebagian para mujtahid suatu masa menyampaikan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa dan qadlo. Sedangkan sebagian mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai persetujuan atau perbedaannya. Ijma' ada beberapa macam, yaitu yang pertama ijma' ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Yang kedua ijma' sahabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Yang ketiga ijma' ahli Madinah. Yang keempat ijma' ahli Kufah. Yang kelima ijma' khalifah. Yang keenam ijma' Syaikoni. Dan yang ketujuh kedudukan ijma'. Bila suatu kasus sudah dipastikan ijma' berdasarkan bukti-bukti ilmiah, maka ijma' itu wajib untuk digunakan sebagai dalil. Kedudukan ijma' merupakan dalil ketiga setelah Al-Quran dan hadis.
Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.